Ustazah ada pantun buat teman-teman semuanya. Surya datang cahaya hangat. Buah apel dimakan beruang. Kita awali hari ini dengan penuh semangat. Rasa malas ayo dibuat. Oke, satu lagi. Ayam bakar dimakan malam. Makannya ditemani soto kuah. Izinkan Ustazah mengucapkan salam untuk anak-anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Good morning everybody. Good morning, Ustazah. How are you today? I am fine. Alhamdulillah. And you? I am very okay. Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini Ustazah Ayu bahagia sekali. Kenapa? Karena hari ini Ustazah Ayu bisa menyapa kembali tatap muka bersama dengan teman-teman semuanya. Ya Alhamdulillah, segala pujanya milik Allah ya. Hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa beraktivitas ya, untuk bisa melaksanakan rutinitas kita, belajar bersama di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, yaitu di kelas 3 Ibnu Taimiyah. Sudah sepatutnya kita semuanya ya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Hari ini kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah ya. Dengan cara bagaimana? Dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya, mensyukuri nikmat Allah itu sehingga karunia Allah, nikmat-nikmat Allah akan kita rasakan terus menerus. Oke deh. Baik teman-teman semuanya, who does come today? Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Saya. Oke, yang lainnya hadir semua ya. Oke, Zakia masih izin, hari ini masih sakit. Kita doakan semoga Zakia segera diberi kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas, kembali ke sekolah, bersama-sama kita belajar dan bermain di kelas 3 Ibnu Taimiyah. Baik teman-teman semuanya, pagi hari ini teman-teman sudah melakukan kebaikan apa? Oke, apa Mbak Sumbai? Puasa, Masya Allah. Tahajud luar biasa. Membantu orang tua Badindara keren, Mas Rendra. Membantu orang tua juga. Hebat. Berarti hari ini teman-teman sudah mengawali harinya dengan penuh kebermanfaatan. Mulai dari tahajud, puasa sunnah, membantu orang tua. Berarti kalian semua adalah orang-orang anak-anak yang luar biasa. Oke, yang hari ini puasa dan juga tahajud. Angkat tangan. Oke, boleh maju. Ustazah ada bintang buat kalian yang puasa tahajud juga. Masya Allah banyak ya. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman yang ada di sini kita kasih tepuk salut buat teman-teman kita yang puasa. Masih ingat tepuk salut? Oke, tepuk salut. Dumpak, 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 salut. Oke, Ustazah kasih reward bintang tahajud dan saum sunnah. Oke, sini ya. Oh, yang pakai peci. Ya enak. Oke, barakallah. Insyaallah tabarakallah. Oke. Kemudian akhwatnya sini. Bintang tahajud. Masya Allah ya teman-teman kita ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain yang hari ini belum bisa melaksanakan puasa dan tahajud. Semoga diberi kemudahan di agenda kita berikutnya. Barakallah untuk semuanya yang hari ini sudah sholat tahajud dan saum sunnah maupun yang belum. Semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.
Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Sikap berdoa. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Teman-teman diberikan kemudahan hari ini menuntut ilmu sehingga ilmunya bisa bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat. Oke, teman-teman semuanya, hari ini Ustazah akan berkisah. Ustazah akan bercerita tentang sosok seorang raja yang berasal dari Mesir. Ada yang tahu? Betul sekali, keren. Raja Fir'aun. Iya, teman-teman, Raja Fir'aun ini adalah raja yang berasal dari Mesir. Ya. Kemudian raja ini hidup pada masa zamannya Nabi Musa. Keren. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Musa? Bisa membelah lautan. Ditangkapnya bisa menjadi ular. Ada lagi? Masya Allah, luar biasa. Iya, itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya, namanya mukjizat. Wah, Nabi Musa waktu itu hidup di zamannya Raja Fir'aun. Ya, Nabi Musa itu berdakwah pada waktu itu di sana, tapi Raja Fir'aunnya menolak. Tahu nggak? Raja Fir'aun ini adalah raja yang dikenal sangat zolim, sangat kejam, ya, dengan penduduknya. Nggak punya hati. Dia semena-mena dengan penduduknya. Bahkan ketika penduduknya itu dipekerjakan, itu tidak dikasih imbalan. Diperas tenaganya, diperas keringatnya untuk kepentingan Raja Fir'aun dan juga pengikutnya. Kalau menjadi pengikutnya aman, tapi kalau tidak maka akan disiksa, akan dizolimi. Gitu. Nah, karena kekejamannya Raja Fir'aun, Allah murka pada waktu itu sehingga Allah memberikan azab kepada Raja Fir'aun dan juga kaumnya, pengikutnya. Ada yang tahu? Iya. Allah kasih azab berupa kemarau yang sangat panjang sehingga tumbuhan tidak bisa tumbuh, tidak bisa berbuah. Dan Raja Fir'aun beserta pengikutnya kelaparan. Gitu. Nah, teman-teman, kisah ini kisah tentang Raja Fir'aun kemudian diberikan azab dengan kemarau yang panjang itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 130. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kita mau naik level. Are you ready? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke, level 2. Tepuk 3, 2. Oke, tepuk 1, 2. Oke, naik level lagi. Kita level 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2, 3, 1. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman, dari kisah Raja Fir'aun tadi, hikmah apa yang bisa kita ambil? Tidak sombong. Tidak boleh sombong. Apalagi? Apalagi? Rendah hati. Rendah hati. Apalagi? Tidak boleh serakah. Tidak boleh serakah. Ada lagi? Apa? Tidak boleh menzolimi orang lain. Harus kasih sayang, ya, harus berkasih sayang. Kemudian ada satu lagi. Apa?
tidak boleh mencaci maki. Ada satu lagi, yaitu tetap harus bersyukur, mensyukuri kondisi yang ada, nikmat yang ada, sehingga Allah tidak murka sehingga memberikan azab kepada mereka. Oke, teman-teman semuanya, dari cerita Raja Fir'aun, ya, di sana dijelaskan bahwa adanya musim kemarau yang panjang kan. Nah, sekarang di Indonesia, teman-teman tahu Allah menciptakan negara Indonesia dengan memiliki berapa musim? 2 musim. Musim apa? Hujan. Musim hujan dan juga musim kemarau. Iya, musim hujan dan musim kemarau. Allah juga menciptakan negara Indonesia ini dengan kekayaan yang berlimpah ruah, ya, dengan keberagaman yang beraneka macam. Ada yang tahu keberagaman yang ada di Indonesia? Sebagainya, Masya Allah, luar biasa kekayaan yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya negara Indonesia. Tidak hanya sumber daya alamnya saja, tapi kita juga keberagamannya melimpah ruah. Oke, masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Lebih semangat. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Masya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah dan dilahirkan di negara Indonesia yang sangat kaya raya. Tidak hanya sumber daya alamnya, tetapi juga keberagamannya itu beraneka macam, bervariasi. Sumber daya alam melimpah ruah hasilnya, baik dari daratan, ya, pegunungan, juga dia lautan. Hasilnya sangat banyak. Kita kaya. Tidak hanya itu, bahkan ternyata keberagaman kita juga sangat beraneka ragam. Apa tadi keberagaman? Suku. Ada suku apa aja di Indonesia? Jawa, Lampung, ada suku Bali, boleh. Batak, oke. Sunda, Palembang, banyak. Kemudian ada keberagaman bahasa juga. Ada bahasa apa aja yang ada di Indonesia? Bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa apa lagi? Bahasa banyak sekali, ya. Tuh keberagaman. Kemudian ada agama, keberagaman agama. Ada apa saja? Baik, ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Masya Allah. Dan ternyata teman-teman, keberagaman ini tidak ditemui di negara lain. Hanya kita yang punya keberagaman ini. Di negara lain nggak ada keberagaman seperti ini. Hanya di Indonesia. Meskipun kita berbeda, meskipun kita beraneka macam, tapi kita punya semboyan yang bisa menyatukan kita semuanya. Ya, kita bisa jadi satu. Ada yang tahu semboyannya? Apa mas? Bineka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Apa? Berbeda-beda namun tetap satu. Tuh, meskipun kita berbeda, tapi di sini kita tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Tuh, ya, dalam
dalam lagu sudah dijelaskan. Kemudian dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Ada di Quran surat Al-Imran ayat 103. Di sana dijelaskan yang artinya kita disuruh berpegang teguh pada tali agama Allah. Kemudian kita tidak diperbolehkan untuk bercerai-berai. Artinya kita disuruh bersatu. Kita disuruh bersatu. Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran. Kemudian di negara kita pun ada yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu. Teman-teman, dengan keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian Indonesia juga diciptakan oleh Allah memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Maka hal ini menjadikan adanya yang namanya perubahan cuaca. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, ini ada cuaca-cuaca yang sering kita rasakan setiap hari. Ada apa aja? Iya, good. Betul sekali. Ada cuaca mendung, cuaca cerah atau panas, kemudian cuaca berawan dan juga cuaca hujan. Nah, teman-teman tahu nggak sih cuaca itu apa? Ada yang tahu cuaca itu apa? Nggak ada. Cuaca itu adalah keadaan udara suatu wilayah tertentu, ya. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara di wilayah tertentu. Kemudian perubahan cuaca. Perubahan cuaca, ada yang tahu perubahan cuaca? Oke, perubahan cuaca itu adalah peristiwa alam yang terjadi di suatu wilayah tertentu yang dia mengakibatkan adanya aktivitas yang berbeda. Ya ini seperti cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan dan cuaca hujan. Perubahan cuaca ini akan menyebabkan yang namanya perubahan aktivitas. Jadi aktivitas masyarakat yang ada di sekitar itu akan menyesuaikan dengan perubahan cuaca yang ada. Misal, cuacanya sedang cerah, maka aktivitas yang dilaksanakan apa? Menjemur baju. Menjemur baju. Bermain boleh. Menjemur padi. Menjemur jagung dan sebagainya. Kemudian kalau cuacanya berubah menjadi hujan, kira-kira apa yang dilakukan? Berdiam di rumah, ya. Makan bakso yang enak, ya. Begitu juga dengan perubahan cuaca yang lainnya. Itu akan mengakibatkan perubahan aktivitas pada masyarakat setempat. Gitu. Nah, perubahan cuaca ini terjadi di Indonesia, di mana bayangkan teman-teman, kalau misalnya di Indonesia itu hanya terjadi satu perubahan cuaca aja, misalnya panas aja, kira-kira apa yang terjadi? Hangus, pohon akan menjadi kering semuanya, tidak bisa tumbuh, ya, tidak menghasilkan buah dan sebagainya. Atau sebaliknya, yang terjadi adalah perubahan cuacanya itu hujan terus, banjir, longsor bisa, becek semuanya di mana-mana ya. Kemudian tumbuhan bisa tumbuh tidak? Tidak bisa tumbuh karena layu dia. Lama-lama dia akan kebanyakan air sehingga dia layu dan mati, sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Ya, jadi ternyata dari sini apa hikmahnya? Hikmahnya kita harus tetap bersyukur. Mau perubahan cuaca yang terjadi itu apa? Kita syukuri, ya. Kita jalani sehingga nikmat hidup itu akan kita rasakan. Baik, teman-teman, perubahan cuaca yang terjadi salah satunya itu bisa menyebabkan yang namanya hujan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kok kenapa bisa dinamain hujan? Kenapa sih ada air yang jatuh dari langit? Ada yang tahu?
Iya, ternyata teman-teman silakan bisa diperhatikan di papan tulis. Ini adalah proses terjadinya hujan. Ya, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah ya, luar biasa ya. Allah sudah menciptakan sebegini luar biasanya sehingga proses ini menyebabkan terjadinya hujan dan kita bisa menikmati air hujan. Berasal dari mana? Berawal dari air laut, air danau, sungai, ya, di mana air itu terkena sinar matahari. Ketika terkena sinar matahari maka akan mengalami penguapan. Kalau sudah mengalami penguapan, maka uap itu akan diangkat oleh angin dibawa ke langit. Di awan-awan ini akan terjadi yang namanya gumpalan-gumpalan awan yang di dalamnya itu berisi air. Ketika air di dalam awan sudah berat, ya, nanti dia akan terjatuh ke bumi. Itulah yang dinamakan dengan hujan. Masya Allah ya. Teman-teman pernah nggak? Udah menguap, udah di awan ya, kemudian sudah mendung, nggak jadi hujan. Berarti kenapa itu semuanya? Ada apa dengan itu? Bahwa bukan error. Ternyata segala proses yang ada di dunia ini semuanya itu atas kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka akan langsung terjadi. Bahkan kita sedang terik-teriknya matahari bisa langsung hujan. Pernah mengalami hal itu? Pernah. Hujan panas. Sudah mendung sekali, nggak jadi hujan. Pernah? Pernah. Semua itu karena kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadi. Ya, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Oke, Ustazah Ayu punya LKPD buat teman-teman. Ya, baik. Di sini ada tugas buat teman-teman. Ini kelompok pink, kemudian ungu, kelompok merah, kelompok biru, kelompok apa tadi ya? Kuning, ya, dan kelompok hijau. Tugasnya adalah setelah teman-teman tadi mengamati gambar, kemudian mendengarkan penjelasan dari Ustazah, silakan teman-teman diskusikan aktivitas yang bisa dilakukan di musim-musim tertentu. Ketika sudah, kemudian silahkan digambar proses terjadinya hujan. Oke, kelompok hijau. Oke, kelompok yang lainnya juga silakan ini dikerjakan semuanya. Hitungan 3 mundur, silakan semuanya berdiskusi, mendiskusikan LKPD yang sudah saya bagi. 3, 2, 1, silakan. Kita mau tepuk semangat Allah Kobai. Siap? Siap. Tepuk semangat Allah Kobai. Masya Allah, silakan mulai duduk kembali. Baik, sekarang yang akan presentasi adalah kelompok ungu. Oke, silakan kelompok ungu. Tepuk tangan buat kelompok ungu ya. Mbak, sini, di sini. Oke, baik, silakan teman-teman bisa didengarkan dari kelompok ungu untuk mempresentasikan hasilnya. Dari Mbak Yuwarani dulu. Bacain dari atas. Kita kasih tepuk jempol untuk kelompok ungu. Tepuk jempol. 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 Bagus, Masya Allah. Dari penjelasan Ustazah, kemudian hasil diskusi teman-teman, artinya apa? Ternyata meskipun ada perubahan cuaca, kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas. Ya, di cuaca panas kita masih bisa menjemur baju, di cuaca berawan kita masih bisa melaksanakan kita bermain, di cuaca hujan kita juga masih bisa melakukan aktivitas ya, apa makan bakso misalnya, gitu kan. Kemudian menampung air supaya di rumah banyak air
baik dan seterusnya. Artinya ketika kita banyak bersyukur, kita mensyukuri kondisi yang ada, insya Allah Allah akan berikan nikmat-nikmat itu kepada kita semuanya, sehingga hidup kita itu bisa lebih berwarna, hidup kita itu bisa lebih bermakna dan bermanfaat. Coba bayangkan kalau seandainya di tempat kita itu tidak ada yang namanya perubahan cuaca, jadi panas terus atau hujan terus, apa yang akan terjadi? Hidup tidak nikmat, hidup tidak indah, ya kan? Kita mau jalan-jalan pusing, hujan terus, kita nggak bisa kemana-mana, ya nggak? Nah, kemudian panas terus, kita juga mau pergi-pergi males, kondisi panas, ya, gerah dan sebagainya. Nah, artinya apa? Apapun kondisinya, apapun cuacanya, kita tetap harus mensyukurinya. Gunakan waktu itu, entah itu perubahan cuacanya terjadi sedang hujan ataupun panas, gunakan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Amal ibadah terbaik kita untuk bekal kita di akhirat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 130. Di sana dijelaskan bahwa Allah memberi azab kepada Raja Fir'aun dan kaumnya dengan kemarau yang panjang. Mudah-mudahan kita semuanya pandai untuk mensyukuri nikmat Allah sehingga kita tidak diberi azab seperti azab yang diberikan oleh Raja Fir'aun dan kaumnya, diberikan kemarau yang panjang, ya. Tapi kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Yuk teman-teman, apapun cuacanya saat ini, perubahan cuaca yang kita alami, kita tetap lakukan aktivitas yang bermanfaat. Misalnya bercocok tanam, membantu ibu menjemur baju, ya. Kemudian perbanyak amal ibadah, mumpung badannya masih sehat, gunakan waktu sehatnya untuk amal ibadah yang terbaik. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jangan sampai seperti Raja Fir'aun dan juga kaumnya, ya, yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 130, bahwa dijelaskan Raja Fir'aun dan juga kaumnya diberi azab oleh Allah, yaitu dengan kemarau yang sangat panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak diberi azab oleh Allah karena ketidaksyukuran kita terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yuk kita perbanyak bersyukur dengan kondisi yang ada, dengan cuaca yang ada, ya, yaitu dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Yuk mulai sekarang kita gunakan waktu, kita gunakan kondisi yang ada dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita seperti Raja Fir'aun yang diberikan azab oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, jazakumullah khairan kasih buat teman-teman semua hari sudah hebat. Kita kasih tepuk salut dulu buat semuanya. Tepuk salut. Dumpa, salut. Masya Allah. Thank you very much for your attention and I'm sorry for my mistake. Mohon maaf ya atas kesalahan Ustazah dan terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Bunga yang harum, bunga melati. Bunganya wangi sekali. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita